Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala karunia-Nya masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul lagi di acara Zoom Sobat Ngaji ya Bu. Yang kedua, marilah kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabat yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung aja ya karena sudah lumayan telat. Pak Ustadz Ari Abdullah udah siap Pak Ustadz? Ya, Ya, insya Allah. Syukran. agar acara ini diberikan kelancaran, mari kita bersama-sama kita membaca basmalah dulu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat, silakan Pak Ustadz. Ya, syukran Kang Hendrik. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa salam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Bapak Ibu sekalian? Sehat-sehat insyaallah ya. Alhamdulillah. Apalagi menjelang Ramadan, mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan kesehatan ya. Maka dari itu tentunya kita harus betul-betul banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa panjatkan doa terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan terus dan juga berbagai kemudahan kelancarannya, apalagi kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita bisa menikmati nanti indahnya di bulan Ramadan insya Allah ya Bapak Ibu sekalian. Baik, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bertepatan pertemuan ketiga insya Allah ya. Dan pada malam hari ini seperti biasa Bapak Ibu sekalian kita membahas modul bagian C ya. Masih Tasin 1 cuman bagian C. Ya, izin share screen terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah. Baik, kita akan memurojaah terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian, membacakan Al-Fatihah, terus nanti dilanjutkan Quran Surah Al-Kafirun ya. Al-Fatihah lalu dilanjutkan ke Quran Surah Al-Kafirun. Kita buka dulu. Baik. Nah, untuk mengawali seperti biasa Bapak Ibu sekalian kita akan mempraktekkan pola nadanya, yaitu pola nada yang senantiasa harus kita praktekkan terus agar iramanya ataupun bacaan mad panjang 2 harakatnya dan 4 harokatnya ya insya Allah konsisten ya. Baik, siap ya. Semuanya mikrofonnya dibuka saja. Siap, kita polakan 2 kali ya. Bana-bana. Pola bana-bana kita baca 2 kali. 1, 2, 3. Bana-bana baununa binabina baini buna. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم ولا عليهم ولا الضالين الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم قل قل يا يا أيها الكافرون لا أعبد ما ما تعبدون تعبدون ولا ولا أنتم أنتم عابدون عابدون ما ما أعبد أعبد ولا ولا أنا أنا عابد عابد ما ما عبدتم عبدتم ولا ولا أنتم أنتم عابدون ما عابدون ما أعبد أعبد لكم لكم دينكم ولي دينكم ولي دين دين صدق الله الله العظيم. عظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan yang tentunya sudah kita bahas, yaitu berkaitan dengan modul C, yaitu mad panjang 6 harakat ya. Baik, sebelum kita mempraktekkan mad panjang 6 harakat ya, kita sudah pemanasan tadi, kita satu kali lagi pemanasan membacakan polanya ya. Baik, saya satu kali, semua satu kali. Seperti biasa kita bagi dua saja ya, meskipun ini harus disambungkan sebetulnya. Tapi kita bagi dua saja. Bana bana ba ana ba. Silakan. Banaba naba anaba. Nah, seperti biasa saya ingatkan di sini dibaca panjang dua harkat ya. Khusus fathah tanwin termasuk mad iwad, pembahasan di materi tahsin 1 bagian A ya, pertemuan bulan pertama tuh ya. Nah, ini dibaca panjang 2 harkat. Itu ya. Siap, kita ulangi. Bana bana ba ana ba. Silakan. Banaba naba anaba. Baik, dijaga di sini mad panjang 2 harkat ya. Dijaga mad panjang 2 harkat. Saya ulangi. Bana bana ba ana ba. Banaba naba anaba. Berikutnya 6 harkat. Ba ana. Silakan. Ya, baik, cukup ya. Untuk mengingatkan kembali polanya, kalau kita gabungkan seperti ini. Bana bana ba ana ba an ba ana. Nah, dipanjangkan 6 harkat ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ke pembahasan halaman 10 sebagaimana Bapak Ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian yang sudah men-sharekan tilawahnya ya, atau latihan-latihannya, rekamannya. Ini saya memberikan catatan secara keseluruhan ya. Yang pertama catatannya adalah nabernya ya. Nabernya jangan sampai lupa ya. Setiap menemukan alis bertemu tasydid atau alis bertemu sukun, senantiasa kita berikan naber ya. Terkhusus yang bertasydid. Yang bertasydid itu nabernya harus kuat, lebih kuat ya. Tapi dengan catatan tidak terlalu berlebihan juga ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kekonsistenan. Nah, ini Bapak Ibu ya.
kekonsistenan dari mulai 4 harakatnya, ya. Nah, jadi kita harus menentukan nanti apakah mau dibaca 4 harakat atau 5 harakat, ya. Sudah bisa harus menentukan yang mana bacaan 4, yang mana bacaan 5, ataupun nanti bacaan 6 harakat. Ya, sudah mulai harus dikonsentrasikan ke sana. Baik, sebelum kita memurojaah dan materi di halaman 10 ini sebagai materi penjelas lagi, ya, sebagai materi yang menjadi penentu lagi, ya, karena sudah kita baca sama-sama di pekan yang lalu. Terus ibu bapak membacakan masing-masing secara keseluruhan halaman 10 ini. Nah, setelah membacakan secara keseluruhan, kita murojaah lagi dengan mengecek bacaan bapak ibu sekalian, ya, dengan mengecek, dengan ditalakikan secara langsung, ya, sehingga saya nanti mendengar pas dan tidaknya secara langsung, ya, berbeda dengan rekaman. Kalau rekaman itu sebagai apa namanya, latihan dulu, ya, latihan, dan kita koreksinya langsung di sini, ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mempraktekkan bersama-sama terlebih dahulu. Silakan disimak dan juga diikuti, ya. Saya 1 kali, Bapak Ibu 1 kali, ya. Siap. Dari mulai di sini. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Silakan. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Ya, diusahakan semuanya on mikrofonnya di on kan. Ya, berikutnya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wala talifat Taratan ukhra. salah baca. Ya, pantesan agak ada yang beda tuh, ya. Siap, diulangi, ya. Yang atas nih, yang atas. Siap. Saya 1 kali sama 1 kali. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Terus nanti kalau misalkan Bapak Ibu mempraktekkan bacaan, kalau misalkan iramanya lupa, tinggal dipraktekkan pola, ya. Bana bana baununa binabina baini buna wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, seperti itu, ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, berikutnya di sini. Untuk ini kita praktekkan 2 kali, ya. Sekarang Ini kita susah nih, praktekkan, ya, gimana? Ini panjang. susah. Oh, nggak Habis apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kan dicek, nanti dicek, ya. Baik. Pokoknya untuk talkin, untuk bacaan ditalkinkan secara berjamaah, mau tidak mau Bapak Ibu sekalian mengikuti suara saya, ya, mengikuti nafas saya. Andai pun misalkan nafasnya enggak kuat, narik napas saja, nambah napas aja nggak apa-apa, karena ini posisinya kita sedang belajar, insya Allah, ya. Baik. Sekarang kita akan praktekkan tanda alis ini 4 harokat dulu, ya. 4 harokat dulu nih. Ya, tanda alis ini 4 harokat dulu. Terkecuali di akhir. Kalau misalkan kita ketika berwasol 4 harokat, berarti ketika diwakofkan menjadi 5. 5 harokat gitu, ya. Ukurannya itu. Baik, kita mulai. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Silakan Bu, Pak. La La ilaha haulai wa la ilaha haulai. Oke, nggak apa-apa, sama-sama saja dulu, ya. Nanti dicek per orang. Oke, kita lanjutkan. Masih ini. Sekarang saya membacakan 5 harokat. Jadi biar bisa merasakan yang mana 5 dan yang mana 4, ya. Baik, sekarang 5 harokat. La ilaha ulai
ولا إله هؤلاء. Silakan. La haulai wala ilaha haula. Iya, alhamdulillah. Ya, kuat Pak Bu? Enggak. Nambah. Siap. Kita lanjutkan. فلا راد لفضله يصيب به. Wala dapat lihi yusib. Oke, kita lanjutkan. وحاجه قومه قال أتحاجون Qala atuha Di sini dibaca berapa harakat? Dua. Ya, 2 harakat. Ya. Baik, lanjut. Lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa. Ya, kita lanjutkan. وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا. Wa atiiqur rasul wa la tubtilu. Nah, dibaca berapa harakat ujungnya? 2. 4. Nah, hati-hati, 4 atau 2? 2. Oke. 2 harakat. Ya ingat, ini bukan Ya, ya. alif berharakat. Ini Oke. alif alif tambahan, ya, Ya. bukan alif berharakat. Kita lanjutkan. Cocok sama alisnya Ustadz. Iya, jadi jangan fokus ke alis. Kan pernah dibahas di modul berapa, Sob? Coba Bu, Pak Bu. Masih ingat di modul berapa? Modul B. Modul B, ya. Yang mana pembahasan bahwa untuk apa namanya? Penyebab panjangnya mad 4 sampai 5 harokat itu bukan hanya karena tanda alis. Kalau tanda alis hanya sebagai tanda saja. Tapi yang menyebabkan adalah Alif mad berharakat. bertemu dengan hamzah gitu kan ya. Atau alif berharakat. Baik, lanjutkan. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. Wala Wala tahinu tahinu wa wa tad'u tad'u ila salam. salam. Lanjut. فما الذين فضلوا براد رزقهم. Wa Amalladzina biro di rizqihim. rizqihim. Berikutnya. الآن وقد عصيت قبل. Al-ana wa qad asaita qabl. Oke, hati-hati di sini. Jangan sampai menambah a lagi. Ya, jangan sampai menambah a lagi karena a-nya cuma satu. Jangan nah, itu nambah hamzah lagi tuh, ya. Kalau ini cuma satu hamzah saja, ya.
Satu A ya, bunyinya A. Siap, kita ulangi satu kali lagi. Ana wa qad asayta qabl. Ana wa qad asaita qabl. Berikutnya. والذين سعوا في آياتنا معاجزين والذين سعوا في آياتنا معاجزين ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم ولو نشاء لعرفتهم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, siap Bapak Ibu sekalian. Insya Allah pada malam hari ini evaluasi ya, bukan ujian tapi evaluasi ya. Tapi dan tentunya ini insya Allah sangat penting sekali ya. Karena apa? Sebagaimana motivasi di awal, kita belajar itu tentunya ketika kita sudah belajar, ketika kita sudah mempraktekkan baru kita talakikan ya. Talakikan atau membacakan di hadapan guru. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu sekalian mempraktekkan itu ya, meskipun kita di apa namanya untuk talakinya talaki di udara gitu kan ya. Talaki di udara atau di media Zoom gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan pahalanya sama dengan talaki di hadapan guru insya Allah ya. Baik, siap Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai dari Ibu Dwi. Nah, silakan Ibu Dwi. Ya, masuk Ibu Dwi. Nah, yang lainnya mohon di mute ya. Mohon di mute. Kita fokus ke Ibu Dwi. Ya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Kurang panjang Bu, 6 harkat. 6 harkat. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Nah, segitu Bu ya, dipertahankan. Pokoknya jaraknya, feelingnya sama ya, ukurannya segitu. Lanjutkan. Wa minha nuhrijukum taratan ukhra. Hati-hati, mad panjang 2 harakatnya kepanjangan. Mad panjang 2 harakatnya kepanjangan. Bana baununa wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sedikit sekali ya. Barusan wa minha kan kepanjangan tuh sedikit. Silakan dikurangi. Wa minha nuhrijukum taratan ukhra. Oh iya, segitu Bu. Ya. Alhamdulillah. Nah, yang ini Ibu Dwi praktekkan 4 harokat dulu. Ya, Ibu Dwi praktekkan 4 harokat dulu. Nah, jadi harus menentukan 4 harokatnya segimana. Ya, 4 harokatnya segimana. La ilaha ulai. Nah, ya. Jadi dirasa saja Bu. Di apa sudah mulai masuk ke feeling ya. Silakan. Saya simak. La ilaha ulai wa la ilaha ula. Oke, yang ini 5 harakat. Yang ini tadi kurang Bu, yang ini Bu. Oh iya. Nah, yang ini yang lainnya sudah oke. Coba diulangi. La ilaha ulai wa la ilaha ula. Oke, itu berapa harokat Bu? 5. Yang tengah, yang tengah. 4, berhentinya 5. Nah, sekarang Ibu praktekkan 5. Berarti di akhirnya 6. Ya. Dibedakan dengan yang tadi. Takut nggak sampai Ustaz. Kalau nggak sampai narik napas saja. Oh, ya, iya. narik napas saja. Yang penting
apa namanya, kita dapatkan kekonsistenannya. Ya. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Masya Allah, tabarakallah. Itu sampai Bu, alhamdulillah ya. Jadi apa, terkadang ketika kita melihat, wah ini nggak akan sampai nih. Nah, tapi ketika dicoba, Udah takut alhamdulillah. duluan. Ya, tekan dulu ya. Dicoba. Alhamdulillah ya. Lanjut Bu. Nah, sekarang praktekkan 6 lagi. Hati-hati. Ya. Fala rod. Nah, Wah, la. lanya kepanjangan. Jangan. Ya. Fala rod. Eh. Nah, Fala rod dari fatlihi yusibu bi. hati-hati. Madnya masih belum ini Bu. Ini lepas ke apa? Lepas dari irama. Nah, biasanya Ya. kalau lepas dari irama pola yang bana-bana pasti agak kepanjangan. Makanya seperti yang atas tadi di pola dulu ya. Bana-bana baununa fala radda li fadlihi yusibu bih. Coba. Fala Nah, kepanjangan, rod. masih kepanjangan Bu, masih kepanjangan. Fala Fala ra. rod dari fatlihi yusibu bi. Nah, segitu ya. Jadi bisa dengan cara mengayun juga ya. Fala ra li fadlihi yusibu bih. Nah, ya. Li fadlihi yusibu bih. Yusibu Nah, bi. jaraknya segitu aja, Bu. Segitu aja Ya. ya. Oke. Oke. Berikutnya. Wahajjahu qaumuhu qala utihajju. Atuha, Eh, atuha Bu. Tuhan. Nah, Ya, ini kebalik. barusan yang ini nih. Yang ini kepanjangan yang ini Bu. Oh Tadi ya. yang ini. Ya. Wahajjahu qaumuhu qala Kependekan. atuhajju. Kependekan Bu Pendekan. ya nih. Ini kependekan. Yang 6 harokat kurang panjang. Wahajjahu. 6 harokat kurang panjang Bu. Masih kurang panjang. Itu masuknya kelima. Wahajahu Kurang nabar. qaumuhu. Afwan. Oh ya, Afwan Bu, kurang kurang nabar. nabar. Perhatikan nabarnya, terus jeda di tasdidnya ya. Jadi tidak terlalu cepat ya. Wahajahu. Nah, itu ya. Syiddah kan ya. Kalau jim itu syiddah. Syiddah itu tertahan bunyinya sejenak ya, satu harokat, tertahan satu harokat, maka apa, ketika satu harokat tertahan baru langsung ja gitu ya. Wahajjahu. Nah, itu coba. Wahajahu qaumuhu qala atuhajju. Iya, bagus. Baik, berikutnya. Lahu syu'u amilihi wattaba'u. Amalihi. Su-nya coba 4 harokat Bu, dikurangi satu ketukan. Lahu Nah, syu'u hu-nya kepanjangan. amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Hu-nya masih kepanjangan Bu. Lahu su. Nah, langsung. Lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Nah, gitu. Alhamdulillah. Berikutnya. Wa ati'ur Nah, rasula sama Bu. wala. Dua harakatnya masih masih Jangan. apa, kepanjangan ya. Diusahakan, dilatih lagi. Wa Wa ati'u. ati'ur rasula wala tubtilu. Iya, lu-nya. Lu-nya berapa harakat? Oh iya, dua ya. Nah, 2 harakat Bu. Ya. Wa ati'ur rasula wala tubtilu. Masih kepanjangan?
ولا تبطلوا lu Wa atiur rasul wala tubtilu. Nah, ya. kependekan. 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 Wa atiur Tubtilu. rasul wala tubtilu. Oke, alhamdulillah. Berikutnya. Wala tahinu wa tad'u ilasam. Ya. Faman lazina fuddilu birati rizkihim. D-nya kepanjangan, Bu. Birod di rizqihim sedikit. Faman lazina fuddilu birati rizkihim. Ya. Al-ana wa qad Kurang, Bu. Masih belum asaita qabl. masih belum 6 harakat? Kurang, Wih. kurang panjang. Al-ana wa qad asaita qabl. Ya. Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizin. Ya. Walau nasya'u la'arainakum Kahum, kahum. Walau nasya'u la'arainakahum fala'araftahum. Ya. Oke, alhamdulillah, tabarakallah ya. Sip, Ibu Dwi, alhamdulillah sudah ditalakikan dan sudah dipastikan dan terus dilatih untuk mad 2 harakat ya. Dijaga Iya, kembali Ibu biar tidak ya, Ustaz. terlalu kepanjangan. Untuk 4 harakat, untuk 6 harakat sudah alhamdulillah mantap ya. Baik, kita Oke. lanjutkan berikutnya. Ibu Iis, Ibu Iis silakan masuk. Siap, Bu? Ya, Ustaz. Iya, Siap. silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Ya, bagus. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Iya. Nah, di sini Ibu Iis praktekkan dulu 4 harakat ya. 4 harakat Ya, dulu, Bu. Ustaz. Ujungnya 5 berarti. Ya. La ilaha ulai wa la ilaha ula. Nah, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, pas, Bu. Berikutnya 5 tambah 1 ketukan. La ilaha ulai wa la ilaha ula. Masya Allah, tabarakallah. Ya, nafasnya panjang banget, Bu. Sip, pertahankan ya, Masya Allah. Lanjutkan, silakan, Bu. 6 harakat. Fala radda li Nah, fadlihi. nabernya sedikit lagi, Bu. Kurang Nabernya Ustaz. sedikit lagi. Dan konsentrasikan iramanya tidak terlalu berlebihan dulu. Ya, fokuskan ke irama yang kita pelajari. Bana bana ba fala radda li fadlihi yusibu bih. Silakan, Bu. Fala radda li fadlihi yusibu bih. Iya, iya. Berikutnya. Wahai
قومه قال أتهاجون Ya. Baik. Berikutnya. له سوء Nah, diulangi Bu. عمله. Coba dibacanya 4 harakat Bu. Oh iya. Yang ini apa namanya? Selain 6 harakat diusahakan 4 harakat ya, terkecuali yang tadi dicek 5 dan 4-nya. Ya. Ininya semuanya 4. له سوء عمله واتبعوا أهواءهم Iya, baik. وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا Iya. فلا تهنوا Nah, nu-nya وتدعوا sepertinya kepanjangan Bu. Hati-hati, nu-nya kepanjangan. Oh iya. Fala tahinu wa Nah, segitu. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم Ya. فما الذين فضلوا Fuddi, kurang tasdid ya Bu. Agak kurang tasdid. Fuddilu. فما الذين فضلوا براد رزقهم Ya. الآن وقد عصيت قبل Ya. والذين سعوا في آياتنا معاجزين. Oke, diulangi satu kali lagi. Madu harakatnya coba di agak apa namanya? Dikurangi sedikit, Bu. Oh ya, Alladzina sa'au fi ayatina mu'ajizin. Nah, sedikit sekali. والذين سعوا في آياتنا معاجزين. Nah, sip ya, dikonsentrasikan di situ ya. Oke, berikutnya. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, Ibu Is pertahankan ya, pertahankan. Nah, ilmu-ilmu yang sudah dipraktekkan saat ini terkhusus di halaman 10 ini gabungan ya, gabungan 2 harakat, 4 harakat sampai 6 harakat dan semuanya bisa insya Allah ya. Tinggal nanti ini bawa terus ya untuk Cik. agak terputus barusan ya. Nah ya, jadi nanti untuk Bapak Ibu sekalian yang insya Allah nanti semuanya mempraktekkan, nanti ini bawa terus ya, bawa terus ke latihan-latihan yang berikutnya nanti ya, konsistenkan. Tapi insya Allah karena kita di tahsin privat ya, kita akan terpantau terus insya Allah ya oleh asatid insya Allah. Baik, Ya. kita lanjutkan ya. Berikutnya Ibu Nining. Ibu Nining siap? Alhamdulillah. Silakan Bu. Sama Bu, cara prakteknya kayak tadi. Terkecuali yang ini ya. Yang bawah nanti dibaca 4 dulu, baru 5. Silakan. Fatahallahu alaikum Ya. liyuhajjukum Ya.
wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya. Nah, ini dibaca 4 dulu, Bu. Dibaca 4 harakat dulu. La ilaha iwala ilaha ula. Gak kuat Ustaz. Gak apa-apa, narik napas aja, Bu. Narik napas aja. Contoh misalnya, wala. Berarti narik napas. Ilaha. Yang diperiksa adalah kekonsistenan dulu. Ya. Napas belum kita fokuskan. Ya. Napas disesuaikan saja. Kalau misalkan ibu kurang nafas, misalkan berhenti, sesek di tengah-tengah, narik napas aja. Ambil napas lagi. Ya. Biar nanti kerasa konsistennya. Silakan Bu, diulangi Bu. La ilaha iwala ilaha ula. Nah, itu aja nggak apa-apa. Sip, alhamdulillah. 4 harakat segitu Bu ya. Dirasakan ya 4 harakat segitu. Berikutnya 5 harakat agak panjang sedikit Bu. Satu ketukan, nambah satu ketukan. La ilaha iwala ilaha ula. Oke, lebih panjang ulangnya ya. Ula 6 harakat ya. Baik, Oh, oke cukup. Cukup Bu ya. Sudah iya. bagus barusan 4 harakatnya segitu ukurannya dan 5 harakatnya segitu ya. Nah, Iya. cuman untuk mempraktekannya secara keseluruhan di sini 4 dan 6 ya. Jadi yang 5 itu hanya testing di sini saja. Yang kita ngecek di sini saja. Iya. Oke, berikutnya 6 harakat. Fala dari fadlihi yusibu bi. Ya, baik. Wahajahu qaumuhu qala haju. Nah, kurang naber Bu. Kurang naber. Apalagi tasydid ya. Atuhaju. Wahajahu qaumuhu qala atuhaju. Ya, alhamdulillah. Berikutnya. Lahu amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Ya, alhamdulillah. Berikutnya Bu. Wa ati'ur rasula wa la tubtilu Ya. fala tahinu wa tad'u ila saw. Ya. Famal ladzina fuddilu di rizqihim. Nah, kurang syiddah Bu, apalagi dal dia sifatnya syiddah dan juga bertasdid ya. Maka Iya. ditahan dulu harokat. Birod. Nah, ya, ditahan dulu. Rod di rizqihim. Ya. Famal ladzina fuddilu di rizqihim. Nah, tayyib. Alhamdulillah. Berikutnya. Ana wa qad
عصيت قبل Ya. والذين سعوا في آياتنا معاجزين Iya, Bu. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat Bu, alhamdulillah ya. Pertahankan, bawa terus nanti di latihan-latihan yang berikutnya ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, di sini kalau saya lihat ada beberapa yang izin ya. Ibu Dian Soraya izin, Ibu Dwi ada ya, sudah hadir, Ibu Nining sudah hadir, Ibu Iis sudah hadir, Ibu Hana Iya, apakah sudah Assalamualaikum siap? Ustaz. Waalaikumsalam, sudah siap Bu? Aman Bu? Iya, insya Allah. Oke, alhamdulillah. Siap Bu, Ibu Hana dulu. Ini yang berapa itu Ustaz? Yang mana? Ini, yang atas dulu. Dua ya? Dua harokat. Dicek aja, ada berapa harokat aja Bu di sini. Ayo. Oke, praktek Bismillahirrahmanirrahim. saja dulu. Ya. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Nah, di sini 6 harokat, Ibu Hana. Ya, alis bertemu tasydid ya, kurang panjang. Terus catatan setiap membaca mim sukun ya, setiap membaca huruf sukun ada jarak dulu, ada jarak. Jadi tidak alaikum li. Nah, enggak terlalu cepat, tapi alaikum liyuhajjukum. Nah, kurang panjang haknya. Silakan ulangi. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Nah, masih kurang Bu, satu ketukan lagi. Liyuhaj. Nah, ya kalau di sini saya pakai ketukan keempat ya, 4 ketukan. Silakan. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Nah, masih ketiga Bu, masih ketiga. Ya, masih ketiga. Satu kali lagi ya. Satu ketukan lagi. Liyuhajjukum. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Kurang. Sedikit lagi, setengah lagi Bu. Masih kurang, setengah lagi. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Nah, itu alhamdulillah. Lanjutkan. Wa minha Seperti biasa tadi, nun setiap huruf sukun ada jedanya Bu, ada jarak. Tidak wa minha, tapi wa minha nukhrijukum nah, itu coba wa minha sedikit afwan, bukan berarti memutus huruf, tapi dialirkan, apalagi huruf nun. Wa min, ada yang mengalir dulu. Wa minha, jadi tidak wa min ha. Nah, bisa dibedakan loh ya, mengalir. Nun tawasud. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Paknya kurang panjang. Taratan ukhra. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Gitu Ibu ya. Jadi nanti semua huruf yang sukun ketika kita baca ada jeda. Nah, cuman ada yang
mengalir, ada yang sedikit mengalir. Salah satunya nun dan mim sedikit mengalir ya. Wa min, sedikit. Wa minha nuh. Nah, kalau huruf ho ini rohwa ya, rohwa mengalirnya agak banyak. Nukhrijukum taratan ukhra. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, dilatih terus Bu ya. Berikutnya. Iya, Ustaz. Nah, di sini 4 dulu Bu, 4 harokat dulu. Coba. Waduh. Nah, dicoba aja. Kalau napasnya habis, ingat jadi nanti gini. Kalau saya pernah dulu diskusi ya sama guru-guru. Jadi lebih kan kita itu ketika membaca Al-Qur'an nggak boleh nyambung-nyambung napas ya. Kalau dari secara hukum tajwid ya, tidak boleh nyambung-nyambung napas. Tapi ketika darurat ya, nah kita tidak memaksakan ya. Apalagi ketika belajar. Ketika belajar itu lebih baik konsisten daripada mengikuti nafas gitu ya. Jadi nanti untuk saat ini kita tidak mengikuti nafas, tapi mengikuti kekonsistenan dulu ya. Kalau nafas habis, narik nafas aja Bu, nggak apa-apa. Karena kita sedang belajar, insya Allah dimaklum ya. Silakan. 4 harakat dulu ya. La ilaha Ilanya kurang ula. panjang. Ilanya 2 harakat Bu. La ilaha ula. Nah, segitu coba. La ilaha. Kepanjangan ya. Itu 5 Bu. Kepanjangan agak Coba kurang. Ustaz contohin, tolong La contohin. la ilaha ulai wala. Nah, segitu. La ilaha ulai wa la ilaha. Dah. Narik nafas gak apa-apa. Narik nafas. Ila. Tarik nafas dulu. Ilaha. Tarik nafas dulu. Gak apa-apa. Silakan Bu. Ilaha Oke. Dari wala coba. Dari wala. wa la ilaha ula. Nah, segitu. Itu 4. Itu 4 Bu ya. Nah, sekarang nambah. Nambah 1 ketukan. Berarti agak lama sedikit. Silakan. La ilaha. Masih 4? Masih 4 Bu. Ditambah 1 ketukan. La ilaha ula. Nah, segitu. La ilaha ulai wa la ilaha Narik napas. Tarik napas dulu. Jangan disambung dulu. Narik napas dulu. wa la Ilaha. Nah, itu 6. Hati-hati ilaha. Bu. Itu 6. 6. 6. Oh, 5 ya Kepanjangan. Ustaz. Oke, kurangi. Wa la ilaha ula. Nah, ini baru 6. Ini baru 6. Ya, masih ingat Bu? Kalau ada alis bertemu dengan hamzah atau mad wajib mutasil ketika diwakafkan itu bisa 5 sampai 6 harakat. Ketika 5 harakat yang tadi Ibu baca ketika di tengahnya 4 harakat ya. Kalau 4 ketika wasal maka di akhir diwakafkan menjadi 5 gitu ya. Ya. Kalau misalkan tadi kita baca 5 ketika wasal maka ketika diwakafkan nambah panjang Jadi lagi 6. 6 harakat gitu. Ya, coba Ya. dari wala saja Bu, dari wala. Wa la ilaha wa la ilaha ula. Sepertinya masih 4 Bu, masih 4. Tambah 1 ketukan lagi. Wa la ilaha ula. Nah, segitu. Alhamdulillah ya. Jadi biar nanti bisa ngerasain ya. Oh, ternyata 4 harakat itu segitu gitu ya.
5 harakat tuh segitu itu ya. Oke. Oke, kembali lagi kepada yang normal Ibu ya, 6 dan 4 ya. Kalau misalkan ada alis bertemu tasdid 6 harakat, kalau ada alis tanpa bertemu tasdid ataupun sukun berarti dibaca 4 harakat, jangan dulu 5 ya. 4, konsistenkan 4. Silakan. Fala Lanya kepanjangan, hati-hati 2 harakat Bu. iya. Ayunkan saja. Fala li fadlihi yusibu bil. Oke, nanti dikoreksi sedikit, huruf dotnya tidak memantul ya, tapi nanti hanya mengingatkan saja ya. Nanti insya Allah Iya. di bab makhraj kita bahas ya. Li fadlihi yusibu bih. Silakan satu kali lagi Bu. Lifatnya gimana Ustaz? Ya, li fadlihi. Nah, untuk latihan biar aman tidak memantul ditahan saja. Li fad. Nah, ditahan gitu ya. Lifad. Jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas lidahnya. Nah, itu masih ada fade ya, tapi nggak jadi masalah. Ini hanya mengingatkan saja. Nanti ada pembahasannya tentang huruf-huruf sukun ya. Next nanti insya Allah. Diulangi Bu, coba sebisanya. Fala li fadlihi yusibu bih. Nah, gitu aja dulu ya. Untuk menjaga dulu. Berikutnya Bu. Ya, Ibu Hana, dilanjutkan. Wahat jahu qaumuhu qala atuhaju Iya, alhamdulillah. Berikutnya. lahu su'u amalihi Su-nya wa kepanjangan. Coba 4 harokat Bu. lahu su'u amalihi wa tabau ahwa'ahum. Nah, ahwanya kurang. Ahum. Ya, silakan. Lahu su'u amalihi wa tabau ahwa'ahum. Nah, Masya Allah. Berikutnya. Bawah. Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizin. Iya, baik. Walau nasya'u ala arainakahum fala aghrabtahum. Masya Allah, tabarakallah. Nah itu, ya Ibu Hana. Alhamdulillah. Ya, pertahankan Bu. Nanti praktek ulang cara prakteknya ya, kekonsistenannya nanti dipraktekkan di latihan nanti insya Allah berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada Pak Adil. Apakah Pak Adil izin atau hadir? Insya Allah izin ada Pak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Siap Pak Adil ya? Insya Allah. Oke, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fatahallahu alaikum li Fatahallah Pak. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Iya, baik. Wa minha sama tadi Pak. Apa catatan nun sukun? Semua huruf sukun ada jeda, ada beri jarak ya.
Wa minha Ya. nukhrijukum. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Oke, di sini 4 harakat dulu Pak Adil. Coba praktekkan. Yang la itu ya. Ya, yang alis-alisnya itu. La ilaha ulai wa la ilaha ula. Ah, kurang panjang. Ulanya 5 harakat. Haula. Nah, itu ya. Nah, cuman nanti di ujung Pak Adil tidak ula, tapi ula seperti apa menghilang seketika. Ula. Nah, itu hamzah Ula. ya. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada ula, nggak ada yang mengalir ya. Oke. Sekarang 5 harakat Pak Adil. Coba lebih panjang. Tambah 1 ketukan saja yang tadi. La ilaha. Ilaha. Maddu harakatnya. Praktekkan. La ilaha ulai wa la ilaha ula. Nah, Masya Allah. Masih panjang Pak Adil. Napasnya Alhamdulillah ya. Nah, Insya Allah. Yuk lanjutkan. 6 harkat. Fokus ke 6 harkat Pak Adil. Yang lainnya nanti kalau ada alis berarti 4 harkat ya. Fala radda li fadlihi yusibu bih. Iya. Fahajjahu qaumuhu qala atuhajju Iya, baik. lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Masya Allah. Mantap Pak. Berikutnya. Wa ati'u Urro. rasulah Urro langsung. wa ati'ur rasulah wa la Rasula. Rasula wala. La-nya pendek. wa ati'ur Aur. rasulah Langsung. Pak wa Adil. Tanpa ada mad ya, Afwan. Tidak aur, tapi aur. Langsung aur. Nah, makanya di sini cirinya adalah wawunya gak ada sukunnya. Jadi dibaca ya. polos, enggak dibaca. Wa ati'ur rasulah wa la tubtilu. Iya. Fala tahinu wa tad'u ila salm. Iya. Famal ladzina fuddilu biraddi rizkihim. Nah, insya Allah. Sip. Berikutnya. Al'ana wa Nah, qad. kurang mengalir. Kurang mengalir. Apa Pak Adil lamnya? Apa kurang mengalir? Alnya. Al-a kan ya? Ya. Jadi alnya huruf lamnya kurang mengalir. Apa barusan terlalu cepat? Itu terlalu cepat. Tapi gitu. Agak mengalir dulu sedikit. Oh, ya. Al-ana wa Masih qad. kurang? Berarti di sini catatannya sepertinya nabernya Pak Pak Adil agak kurang. Nabernya. Al-ana. Nah, gitu. Oh ya. Al-ana wa Masih Pak qad. Adil, afwan. Al al. Nah, itunya. Ya. Nabernya. Coba. Al-ana wa qad asaita qabl. Asoita. Asaita qabl.
Gitu ya. Jadi nanti khususnya lam itu pun juga tetap ada nabar, cuman memang harus terdengarnya pasti ringan karena mengalir hurufnya ya, lam. Oke, sudah. Ya. Berikutnya. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizin. Ya, dua-duanya 2 harakat. Oh ya. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizin. Mu'anya mu'ajizin. Oke, Mu'ajizin. satu kali lagi Pak Dil. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizin. Masya Allah. Berikutnya. Walau nasya'u la'araina. Dibaca 4 Pak Adil. Walau nasya'u la'arainakahum. La'aroina. Tidak ada panjang. La'aroina. Oh ya. Walau nasya'u la'arainakahum fala'araftahum. Iya, alhamdulillah cukup. Ya. Fala'araftahum. Gitu. Fala'araftahum. Cukup. Alhamdulillah. Ya. Baik Pak Adil, pertahankan ya. Alhamdulillah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nah inilah hasil talaki itu seperti ini. Jadi sehingga nanti ketika diperbaiki terus, sehingga nanti lidah Bapak Ibu sekalian akan terbiasa. Ya, dan akan terbiasa pula memperbaiki koreksian gitu ya. Alhamdulillah. Ini luar biasa, saya pun juga merasakan senang sekali Bapak Ibu sekalian apa yang diperjuangkan oleh Bapak Ibu dari mulai pertemuan pertama di Tahsin 1 modul A, terus kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya di modul B ya 4 harakat, lalu sampai tahap akhir mad. Ini tahap akhir mad di sini 6 harakat, nggak ada lagi ya, nggak ada lagi. Alhamdulillah ya. Maka dari itu ini Bapak Ibu sekalian, tidak cukup hanya sekali ini saja. Ya, kalau misalkan kemarin kita praktek 1 kali, terus Bapak Ibu mempraktekkan di rumah dengan rekaman 1 kali kan ya, terus saat ini 1 kali lagi. Nah ini nggak cukup, belum cukup. Karena apa? Nanti biar melancarkan lidah kita dan juga menyeragamkan atau menyamakan lidah kita dan perasaan kita gitu ya. Jadi karena untuk mad itu dirasa ya, apalagi dari mulai 2 harokat, 4 harokat sampai 6 harokat dirasa ya. Iya, Kata para ulama tajwid seperti itu. Ya gimana Pak? Dengan tugas itu, dengan rekaman itu sangat membantu Ustadz. Alhamdulillah. Gitu, ya. Jadi biar apa? Biar nanti kalau kita lupa, Bapak Ibu bisa setel lagi gitu ya. Jadi insya Allah diarsipkan rekamannya. Adapun misalkan rekamannya hilang ataupun kehapus, tinggal minta. Karena kita sudah mengarsipkan dari mulai pertemuan pertama sampai saat ini insya Allah ya. Dirapih-rapih lagi. Dan kebetulan memang kalau yang update itu adalah di pertemuan modul bagian A Pak Bu ya, karena kita batch yang pertama, jadi modul bagian A itu sudah diupdate latihannya, jadi latihannya sudah disesuaikan ya. Tapi alhamdulillah untuk saat ini di modul C sudah lancar seperti ini, sudah oke, alhamdulillah ya. Baik, pertahankan semangat terus, ini sudah mulai tahap akhir mad ya, karena saya ingin mengetahui Bapak Ibu sekalian di halaman 10 sudah oke ya. Jadi alhamdulillah di halaman 10 sudah oke, dan ini tahap terakhir ya. Jadi tahap terakhir itu ada di halaman 10. Saat ini Bapak Ibu sekalian akan disajikan ilmu-ilmunya saat ini ya. Mohon izin beberapa waktu ya, sedikit Bapak Ibu sekalian kita bahas tentang ilmunya. Nah, jadi enaknya seperti ini Pak Bu. Maka dari itu kenapa mungkin bukan hanya di zaman dulu ya, masih di zaman sekarang. Di madrasah-madrasah khususnya, ataupun misalkan ketika kita mempunyai anak-anak ataupun cucu-cucu kita ketika sekolah di madrasah misalkan, ataupun di sekolah ya, itu mereka biasanya sudah pada pinter dengan nama-nama istilah. Karena memang saat ini di sekolah-sekolah itu masih menerapkan metode-metode mu'alim yang dulu gitu ya, guru-guru terdahulu. Jadi peserta itu
mempelajari hukum-hukum. Nun mati atau tanwin bertemu dengan yanmu idgham biguna gitu ya. Maka ketika dicek istilah-istilahnya itu lancar sekali. Tapi kekurangannya itu adalah ketika sudah tahu mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil gitu ya. Idgham biguna, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisan, idgham mutamasilan, sudah tahu nama-nama istilahnya, tapi bacaannya tidak idgham biguna. Bacaannya tidak mad Lupa, wajib Ustaz. muttasil gitu ya. Ya, jadi lebih ke hafalan. Nah, kalau di sini saya memang dulu pengalaman itu dan ingin sekali memperbaiki praktik dulu daripada istilah, karena ternyata ketika kita lihat kan dari segi hukum saja itu nama-nama tajwid ilmi ini adalah hukumnya fardu kifayah gitu ya. Jadi sebetulnya ya yang didahulukan adalah fardu ainnya dulu gitu ya. Jadi praktik dulu dilancarkan. Nah, kan ketika Bapak Ibu nih, ketika mad panjang 2 harakat dari mulai tanda sudah dikenali ya, 7 tanda ya dengan rumus 322 waktu itu. Terus berikutnya melingkari mad gitu ya. Belum baca tuh, baru melingkari. Sesudah melingkari baru kita mempraktekkan cara bacanya. Setelah mempraktekkan cara bacanya, baru kita mempraktekkan bacaan di potongan-potongan ayatnya gitu ya. Sehingga ketika lancar, Bapak Ibu ketika ditempelkan saja nama istilah mad tabi'i, mad itu pemanjang suara, tabi'i itu adalah natural alami dan tidak ditambah, tidak dikurangi sesuai dengan pendengaran kita. Ya, sesuai dengan pendengaran kita. Kalau pendengaran kita, wah ini terlalu panjang nih, berarti tidak mad tabi'i. Ya, tidak tabi'i itu. Kalau misalkan aduh terlalu pendek, berarti belum tabi'i. Tapi kalau misalkan telinga kita mendengar, oh ini pas nih. Nah, berarti tabi'i gitu ya. Nah, dari mulai hal-hal seperti itu, dari itu karena dari hasil praktik dulu Pak Bu. Nah, sekarang kita rasakan nih, ya. Bapak Ibu kan tadi mempraktekkan dari awal sampai akhir, ya. Meskipun ada koreksian, nggak apa-apa, hal yang biasa nih. Untuk koreksian hal biasa, karena memang pelajaran kita pasti akan selalu dikoreksi. Bahkan kata guru saya waktu itu, nasihat dari guru-guru saya khususnya sudah diserahkan kepada Bapak Ibu ya, bahwa kata beliau jangan berharap tidak ada koreksi sama sekali sampai seumur hidup kita. Dalam artian selagi kita mempunyai usia, maka kita akan senantiasa dikoreksi ya, apalagi bab membaca Al-Quran gitu ya. Maka dari itu dengan koreksian yang tadi Bapak Ibu sekalian, itu akan menghasilkan kelancaran ya. Ketika diulang-ulang kan barusan lancar, pada ujungnya kan lancar, alhamdulillah ya. Nah, maka dari itu setelah lancar baca baru kita akan mengenali ilmu-ilmunya. Insya Allah akan sinkron nih. Insya Allah akan sinkron ya, akan paham ya. Nah, baik, kita awali nih mad lazim. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, kalau sudah 4 harokat dan sudah sampai 5 harokat, berarti ini termasuk mad tabi'i atau mad far'i. Masih ingat tidak? Kira-kira. Mad far'i. Nah, mad far'i ya. Kan mad itu ada 2 ya. Ada mad tabi'i atau mad asli. Terus yang kedua adalah mad far'i. Berarti mad lazim. Nah, yang kita bahas di sini termasuk mad tabi'i atau mad far'i. Mad far'i. Nah, gitu ya. Nah, tapi ketika saya sajikan seperti ini, kira-kira nih Bapak Ibu sekalian, sebelum ke pelajaran modul ini atau saat ini boleh lah ya, saat ini Bapak Ibu pernah tidak mendengar mad lazim sebelum ya, kalau misalkan mad lazim baru mendengar sekarang, yaitu hal biasa ya. Ini mas sebelumnya nih. Sebelumnya kira-kira Bapak Ibu sekalian pernah mendengar mad lazim? Pernah dengar tidak? Atau hanya mendengar lazimnya saja? Kalau lazim itu sering ketika di ceramah-ceramah suka disampaikan tuh, lazim gitu ya. Oke, terus berikutnya. Di sini mad lazim kalimi. Ya. Sudah mulai nambah nih, mad lazim kalimi atau mad lazim kalimi musaqal atau mad lazim musaqal kalimi. Nah, kira-kira pernah dengar tidak? Ada yang belum di sini? Ada yang belum pernah dengar? Belum pernah, Ustaz. Nah, ada ternyata ya. Ada yang belum pernah dengar, ada yang pernah dengar. Andai pun misalkan Pak Adil pernah dengar mad lazim kalimi musaqal? Pernah.
Nah, kira-kira sudah paham belum mad lazim musaqqal kalimi? Panjangnya 6 harokat. Nah, itu hanya panjang kan ya? Hanya panjang. Iya. Tapi belum kita memahami. Alif ketemu Ah, tajwid atau itu ya. sukun. Nah, itu dari segi tanda, dari segi baca. Nah, saat ini kita akan pahami apa itu mad lazim musaqqal kalimi. Kalau dari segi praktek saya yakin Bapak Ibu tadi saja di halaman yang ke-10 ya sudah mempraktekkan dengan baik ya dan sudah mengetahui mad lazim nih yang dibaca panjang 6 harokat itu ya. Nah, tapi yang saya ingin sharekan kepada Bapak Ibu sekalian memahami makna daripada mad lazim musaqqal kalimi ini ya. Baik. Di sini seperti biasa Pak Bu, kalau misalkan biasanya nih seperti dulu kan pernah idgham bigunah itu hukum apa nih? Hukum nun mati atau tanwin bertemu ya nun mim wawu. Nah, kan itu secara umum ya gitu doang. Terus seperti ini nih. Seperti matobi'i. Ketika saya tanya waktu dulu, Bapak Ibu sekalian matobi'i apa? Mad 2 harokat. Mad 2 harokat apa? Matobi'i. Mad asli apa? Matobi'i. Matobi'i mad 2 harokat. Itu dari segi praktik dan pemahaman dari segi ciri mungkin ya tanda. Tapi meninggalkan apa? Akar katanya. Apa itu tobi'i? Gitu ya. Apa itu mad? Nah, maka itu di sini akar katanya kita bedah dulu Pak Bu. Nah, di sini lihat. Mad itu masih ingat mad? Mad itu adalah bacaan panjang. Ya, mad itu adalah bacaan panjang. Lazim itu sesuatu hal yang wajar, Pak Bu. Biasanya kalau misalkan ada yang bilang gini, ya hal-hal yang lazim lah. Nah, itu ya, hal yang lazim. Nah, berarti yang lazim itu ya sesuatu yang memang wajar gitu ya, wajar gitu kan ya. Dan pasti gitu ya, wajar dan pasti memang seperti itu gitu ya, kurang lebih untuk pemahamannya. Terus berikutnya kalimi. Kalimi itu dari kalimat atau kilmi. Al kalimatu. Nah, kan pernah mungkin mendengar al kalimat. Kalau di dalam bahasa Arab ya, di dalam bahasa Arab contoh nih Pak Bu, huruf wawu. Huruf wawu itu kalau huruf wa ada artinya tidak, artinya adalah dan, gitu kan? Wawu itu artinya dan. Nah, berarti wawu ini disebutnya kalimat, gitu ya. Kalau di dalam bahasa Arab ya. Kalau di dalam bahasa kita Indonesia disebutnya satu huruf, gitu ya. Satu huruf. Kalau di dalam bahasa Arab mau satu huruf, dua huruf atau lebih, kalau ada artinya itu disebutnya kalimat, gitu ya. Seperti misalkan kalau kita kaitkan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia ya. Seperti halnya Bapak Ibu sekalian mendengar kalimat buku misalkan ya. Berarti buku itu satu kata kalau di dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu buku itu satu kalimat, nah, disebutnya gitu ya. Kalimat ya. Atau di sini disebutnya kalimi atau kilmi. Sebuah kata atau penjelas. Nah, ini penjelas sesuatu gitu lah ya. Jadi sebuah kata, sebuah kalimat. Jadi kilmi itu kalimat ya. Nah, sedangkan musakol diberatkan. Tuh, Pak Bu. Jadi artinya musakol itu adalah diberatkan artinya. Nah, ini saya pecah dari arti-artinya dulu. Nah, setelah kita mengetahui artinya, apakah kita bisa menyusun artinya dengan baik, Pak Bu? Berarti mad lazim kalimi musakol itu adalah bacaan panjang, wajar dan pasti sebuah kata atau penjelas diberatkan. Masih bingung pasti, ya? Ini maksudnya apa, gitu ya? Nah, di sini tenang Bapak Ibu sekalian, sudah saya susunkan lagi tentang makna daripada potongan-potongan kalimat yang tadi ya, kita pisahkan mad dan lazimnya, kilminya atau kaliminya, musakolnya. Nah, di sini secara utuhnya seperti ini. Mad lazim musakol kalimi adalah suatu bacaan yang lazim. Yang lazim itu yang wajar dibaca panjang karena memang bentuknya pun juga ini wajar dibaca panjang ya, dari segi tanda alis bertemu tasdid gitu ya, kalau dari segi tanda ya. Terus di sini pasti dibaca panjang, paling panjang yaitu dibaca tul atau dibaca 6 harokat ya. Nah, di sini kita lihat dibaca panjang sepanjang 3 alif. Nah, bisa dipahami tidak Pak Bu? Masih ingat tidak? Nih, siap ya, dijawab disimak. Ini apa Pak Bu? Namanya? Hamzah. Kalau ini? Hamzah. Hamzah. Kalau ini?
Alif. 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 Nah, alif itu berapa harokat? Nggak ada berharokat. Gak ada berharokat ketika diberikan huruf. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi berapa harokat? 2. Nah, 2. Jadi di sini yang dimaksud 3 alif itu adalah 3 alif seperti ini. Berarti 3 alif sama dengan 6 harokat tuh ya. 3 alif atau 6 harokat dan diberatkan pada suatu kalimat. Nah, ini jadi sinkron nih Pak Bu. Kenapa kita membaca pertemuan alis bertemu tasdid itu dengan naber? Nah, berarti sinkron tidak? Ketika kita memberikan bunyi naber, itulah memberatkan, ya. Itulah memberatkan. Contoh, haq. Nah, itu musakol. Bisa paham tidak ya? Bisa paham ya? Jadi musakol itu memberatkan. Memberatkan dari apa? Dari bunyinya pun juga diberatkan, Pak Bu. Karena apa? Pertemuan mad dengan tasdid. Itu ya, atau alis bertemu tasdid. Maka diberatkan musakol. Mabar ya itu namanya. Nah, itu. Maka dari itu kenapa nabar itu diharuskan? Itu. Karena musakol itu adalah memberatkan pada suatu kalimat tersebut. Kalimat yang mana? Kalimat yang ini. Al-haqqah. Gitu ya. Nah, jadi sinkron tuh dengan cara baca Pak Bu ya. Jadi sebetulnya kalau saya pelajari dari istilah-istilah yang kita kenal seperti mad tobi, mad badal, mad iwad, ini memang jarang sekali nih kalau di di pelajaran-pelajaran tahsin yang lain dijelaskan seperti ini. Jarang banget. Yang ada mad lazim musakol kalimi itu adalah pertemuan mad bertemu tasdid. Nah, biasanya gitu doang. Ya, tidak membahas musakolnya itu apa maksudnya, gitu ya. Memberatkan itu memberatkan apanya dari segi bacaan, maka itu harus ada nabernya Pak Bu ya. Al-haq. Nah, itu ya, memberatkan tuh. Haqqah. Nah, itu yang disebut memberatkan musakol itu adalah karena di situ ada tasdid. Jadi membunyikan tasdid itu harus terasa betul-betul bahwa yang kita baca itu adalah tasdid. Contoh misalkan ada kalimat taba ya, tabat siada tuh ya. Ada tabat siada ya. Misalkan di sini tab. Nah, kalau kita membacanya seperti ini nih Pak Bu ya. Contoh saya membacakan seperti ini. Taba. Nah, kira-kira kerasa gak? Taba. Taba. Nah, kira-kira terasa tidak? Apa tasdidnya? Enggak. Kurang. Tapi kalau tab ba ada penekanan gitu ya. Hakko berbeda dengan hakko. Nah, itu ya. Jadi itu memberatkan apanya? Yang bertasdidnya. Oke, sampai sini bisa paham ya? Alhamdulillah. Ya. Berikutnya. Nah, ini hanya ilmu-ilmu saja ya. Kita untuk menerjemahkan tadi bacaan kita. Nah, sehingga nanti sinkron dengan nama istilahnya gitu ya. Adapun misalkan Bapak Ibu sekalian agak pusing dengan nama-nama istilah, nggak apa-apa. Memang karena ini bukan yang utama, yang ini bukan. Cukup yang tadi yang di halaman 10 Bapak Ibu baca, praktik lancar gitu ya. Nah, ini ilmu-ilmunya. Berikutnya di sini ada tanda mad lazim musaqal kalimi bisa diketahui dari segi tanda dan warna, yaitu tandanya apa? Tandanya adalah alis bertemu dengan tasydid. Ini sudah diketahui dari awal ya. Terus dari segi warnanya adalah kalau di dalam mushaf Al-Qur'an, mushaf Indonesia itu warnanya magenta ataupun pink gitu ya. Hampir-hampir warnanya pink gitu ya. Nah, ini sudah saya sesuaikan warnanya dengan mushaf aslinya ya. Jadi warnanya magenta ternyata ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang bentuknya alis bertemu sukun. Kalau tadi alis bertemu tasydid, musakol ya, berarti kalau misalkan ingin kita mengingat-ingat yang musakol dan yang mukhafaf yang mana? Musakol itu ingat ke tasydid karena diberatkan ya. Sedangkan mukhafaf itu sebaliknya dari musakol. Musakol memberatkan, berarti mukhafaf meringankan ya. Nah, ini diringankan gitu ya. Oke, kita lihat dulu nih Pak Bu. Seperti biasa ya. Ini mad lazim kalimi mukhafaf. Berarti kita hanya mengingat kalimat yang ini saja. Musakol, ada mukhafaf gitu aja. Ya. Kalau musakol memberatkan, kalau mukhafaf sebaliknya dari musakol, berarti ringan. Nah,
Bacaan panjang, wajar dan pasti, sebuah kata atau penjelas, ringan atau mudah. Tuh, Pak Bu ya. Jadi kalau misalkan mempraktekkan mukhafaf ya, mempraktekkan mad lazim mukhafaf kalimi, ringan banget. Mudah kita praktekkan. Meskipun tadi pas praktek sering lupa, bahkan kebanyakan itu peserta mempraktekkan dua hamzah ya. Ana itu ya. Al. Nah, padahal kan A-nya satu gitu ya. Nah, ya. Meskipun ada naber tapi tetap ringan terbaca. Nah, maka dari itu di sini disebutkan mad lazim mukhafaf kalimi adalah suatu bacaan yang wajib dibaca panjang, gitu ya. Nah, di sini pun juga wajib pun juga termasuk kepada nanti masuk juga ke apa ya? Kalau lazim hal yang wajar memang dibaca panjang 6 harokat gitu ya. Nah, ini pun juga sama. Di sini pun juga sebetulnya sama-sama wajar ya, wajar dibaca panjang 6 harokat karena memang seharusnya dibaca 6 harokat. Nah, terus di sini panjangnya sepanjang 3 alif atau 6 harokat dan diringankan pada suatu kalimat. Nah, bisa dibedakan tidak Pak Bu? Nih, kalau yang musaqqal itu memberatkan. Al-haq. Nah, ya, memberatkan tuh. Sedangkan kalau mukhafaf dan mukhafaf itu hanya ayat ini saja, hanya kalimat ini saja, ya, tidak ada kalimat yang lain, ya, tidak ada di surat-surat yang lain pun juga, hanya satu saja kalimatnya, bentuknya kosakatanya seperti ini. Jadi cuma satu saja aman gitu ya. Maka mukhafaf itu alis bertemu sukun yang ini, ya. Maka dibacanya ringan. Ana berbeda dengan haq. Nah, itu ya. Berbeda dengan waladhdallin. Nah, itu diberatkan ya karena tasydid ya, sifatnya tasydid seperti itu. Sedangkan di sini ada lam sukun bahkan diawali dengan vokal a maka ringan. Ana. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian ya. Itulah yang dinamakan mukhafaf ya. Nah, di sini mad lazim mukhafaf kalimi bisa diketahui dari segi tanda sama ya seperti tadi. Kalau tadi musaqqal alis bertemu tasydid, kalau mukhafaf alis bertemu sukun. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Barangkali ada yang ditanyakan dulu, silahkan boleh ya. Ya, Ibu Is gimana Bu? Cukup? Cukup Ustaz. Oke, alhamdulillah ya. Kita lanjutkan ya. Waktunya sudah mepet nih ya. Oke, kita lanjutkan. Kita praktek ad-duha Bapak Ibu sekalian ya. Kita insya Allah akan mempraktekkan Quran surah ad-duha sama-sama dan akan di-PR-kan ya. Tapi sebelum dibaca kita akan cek dulu ya. Bapak Ibu sekalian, Quran surah ad-duha ini termasuk kalau di lembaga saya itu menjadi ujian mad ya, ujian mad ya. Evaluasi mad gitu ya. Nah, karena di dalam Quran surah ad-duha di sini mad 2 harokat ada. Mad 4 harokat ada, mad 6 harokat pun juga ada. Bahkan sebetulnya dengungannya pun juga ada, kol-kolannya juga ada. Komplit ya. Ini termasuk Quran surah ad-duha ini komplit, semua kaidah ada di sini nempel ya. Semua kaidah ada di sini nempel ya. Sampai ke idgum-idgumnya ada ya, seperti itu. Nah, sebelum kita baca, coba carikan dulu Bapak Ibu sekalian mad panjang 4 harokat di ayat berapa di Quran surah ad-duha ini. Silakan. Dicek ayat berapa yang dibaca 4 harokat? 7. Ayat ke 7. ke-7 atau 8? Yang wawajada kadolam. Nah, do itu 4 atau 6? Pak Bu. Ayo. 6 ya Ustaz. 6 ya. Oke, itu ada alis bertemu tasdid. Hati-hati ya. Ya. Kalau 4 harokat masih ingat, alis bertemu dengan hamzah atau alis bertemu dengan alif berharokat. Atau hamzah yang seperti alif gitu ya. Yang ke-8. Oke, berarti ayat berapa? Ayat ke-8. Nah, ini Pak Bu. 8 sama ada 10. Ayat 8 sama apa Pak? 10. Ayat 10 betul. Tuh ya, ayat 8 sama ayat 10. Sedangkan 6 harokatnya di ayat berapa? Yang alat 4.
Yang mana? Eh, Ayat berapa? ayat ini, ayat Tuh. ayat 7. 7. 7. Ini jangan ketukar nih. 7, Ini 7, ini 8 ya. Nah, ini di 7, ayat 7. Nah, itu ya. 9, Alhamdulillah sudah ketemu ya. Nah, jadi di sini di Quran 9. surah Ad-Duha ada yang 4 harokat, ada yang 6 harokat, bahkan 2 harokat sudah pasti ya, sudah pasti. Jadi komplit di sini Pak Bu ya. Oke, siap, kita praktekkan sama-sama. Nanti akan menjadi PR, jadi apa namanya, tugas untuk Bapak Ibu sekalian melatih terlebih dahulu karena nanti pertemuan yang berikutnya akan dicek ya. Pertemuan yang berikutnya akan menjadi evaluasi ya. Baik, saya satu kali, semua satu kali. Silakan diikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ما ودعك ربك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يجدك يتيما يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, dan catatan di sini sebetulnya ada dengungan ya, seperti ikhfa ya, terus seperti guna musyadada. Ini sebetulnya boleh dipraktekkan, tapi tentunya Bapak Ibu sekalian kalau misalkan belum bisa mempraktekannya pun juga nggak apa-apa ya, karena yang saya fokuskan ke mad 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Dan yang akan dikoreksi itu adalah madenya ya. Andai pun misalkan dengungannya ada yang masih kurang misalkan ya, ada yang belum sesuai, gak akan saya koreksi dulu ya, karena memang belum pembahasannya. Itu saja ya untuk tahapannya, biar apa Bapak Ibu sekalian fokusnya ke mad ya, ingat fokus ke mad saja. Andai pun misalkan Bapak Ibu ingin mempraktikkan sesuai dengan rekaman yang saya baca ya, yang rekaman yang saya baca itu sudah dikumplitkan ya, maksudnya dengungannya juga didengungkan gitu, dan lain sebagainya ya, itu boleh dipraktikkan silakan. Tapi untuk saat ini kita
proses belajarnya untuk proses belajar ya belum diwajibkan lah gitu ya untuk proses belajar saat ini ya. Meskipun Bapak Ibu sekalian kalau ada yang bisa mempraktekkan silahkan boleh ya. Oke, seperti itu untuk informasi lebih lanjutnya nanti untuk latihannya beserta nanti minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat-sehat semuanya ya, bisa hadir kembali, bisa kita membereskan modul ini ya insya Allah. Dan nanti minggu depan akan ada informasi yang sudah ada ketuk palu nih insya Allah ya. Tapi insya Allah kita informasikannya minggu depan saja ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Untuk program di bulan Ramadan. Dan insya Allah program di bulan Ramadan sudah ada gambaran akan banyak program-program yang wah Masya Allah pokoknya manfaatkan ya. Manfaatkan waktu kita, manfaatkan waktu Ramadan kita, maksimalkan untuk meraih ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba untuk kebaikan, berlomba-lomba untuk pahala, mendapatkan pahala ganjaran yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sehat ya. Kita curahkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua kesehatan sehingga kita bisa menikmati, memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali yang bisa saya sampaikan seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barangkali sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan dulu, boleh silakan. Itu yang wadduha, Ustaz, maaf yang kelas terakhir itu ada yang baca fahadis atau fahadis. Hadis. Fahadis. Hadis atau hadis atau fahadis. Tasdid. Fahadis. Ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Fahadis. Bukan fahadis ya. Bukan. Zid. Kalau fahadis nanti huruf sin. Oh gitu ya. Ya. Jadi ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Andai pun masih ada yang membaca fahadis, sepertinya makhrajnya perlu diperbaiki, gitu ya. Makhrajnya perlu, ujung lidahnya perlu ditempelkan ke gigi seri atas. Memang banyak terjadi fahadis, gitu ya. Iya betul. Apalagi kita mengucapkan hadis gitu ya. Iya. Padahalnya hadis ya seperti hadis, itu. Ya, amin ya. Baik itu saja. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian sebelum kita tutup? Ustaz. Iya gimana? Jadi jika alis bertemu hamzah dibacanya 4 harokat ya. Kalau yang 6 harokat jika alis bertemu tasjid. Ya, dan alis bertemu sukun. Tasjid. Oh sukun. Jadi ada 2. 4 harokat juga alis ada 2. Alis bertemu hamzah, alis bertemu alif berharokat. 6 harokat pun juga ada 2. Alis bertemu tasydid, alis bertemu sukun. Ya. Nah, untuk yang 4 harokat sebetulnya kan bisa 5 harokat ya. Tapi memang ketika saya bertalaki kepada guru itu prakteknya 4. Karena 4 itu jadi standarnya. Standarnya itu 2, 4, 6 gitu ya. Jadi memang penengah itu betul-betul penengah dari 6 dan 2 gitu ya. Di bawah 6 berarti 4. Di atas 2, 4 gitu ya. 4. Jadi enggak di atas 2, 3, di atas di bawah 6, 5 gitu ya. Jadi ternyata ketika saya bertalaki kepada guru-guru itu mempraktekannya 4, Pak Bu. Mayoritas ya, meskipun boleh 5 gitu maksudnya ya. Jadi agak panjang sedikit ya boleh berarti 5 gitu. Nah, cuman tadi saya kita praktekkan yang di Quran surah An-Nisa itu ya, yang panjangnya banyak. Nah, itu biar Bapak Ibu bisa merasakan, oh yang 4 harokat itu segini berarti, ya feelingnya gitu ya. Sedangkan yang 5 harokat agak panjang sedikit, nah gitu. Ya, tapi yang saya sarankan sih 4 saja. Biar apa? Biar nanti Bapak Ibu sekalian bisa membedakan yang 6 dan 4 itu beda banget. Ya, jadi 2 sama 4 beda jauh. 4 dan 6 beda jauh. Kalau misalkan 5 dan 6 itu beda-beda tipis. Biasanya beda-beda tipis itu suka kepanjangan ke 6 gitu ya. Bahkan 6 suka ke kependekan jadi 5 gitu sih untuk gambarannya gitu ya. Maka dari itu kenapa kebanyakan mempraktekannya 4 harokat gitu ya. Kan ini beda nih seperti di ayat yang tadi Ad-Duha di ayat ke-7. Wa wajadaka fahada.
Nah, ketika yang 4 harokat, wa wajadaka aila fa'aghna, tuh kan jelas beda sekali dengan 6. Nah, biasanya kalau misalkan yang sering 5 itu suka kepanjangan jadi 6, bahkan ketika mempraktekkan 6 harokat suka kependekan jadi 5 gitu sih. Sepengalaman saya ketika belajar dan mengajar. Ya, seperti itu Ibu. Ya, cukup. Ibu Dwi barusan. Kalau Ya, itu terima Ustadz, kasih. satu alif itu 2 harokat ya? 2 harokat, 1 alif ya. Alif mad. Jadi yang disebut adalah mad ya. Alif itu mad ya. Jadi Ya. 1 mad itu adalah ya 2 harokat ya. 2 1 harokat. mad gitu ya. Jadi 3 alif itu sama dengan 6 harokat. Itu yang dimaksud tadi di tentang apa? Mad lazim musaqal kaliminya ya. Baik, ada yang lain cukup? Cukup ya? Next nanti evaluasi di minggu yang akan datang ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya kita cukupkan saja karena waktu pun juga sudah seperti biasa ya. Masuk ke jam 10, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak menurunkan semangat Bapak Ibu sekalian karena insya Allah takarannya sudah sesuai. Mungkin ini yang lebih menyita waktu itu adalah ketika ngecek bacaan Bapak Ibu sekalian. Tapi nggak jadi masalah insya Allah ya. Sudah sesuai dengan takaran ya. Dan Maaf alhamdulillah. dong, Ya gimana Pak Adil? maaf, itu yang dimaksud Ustadz tadi evaluasi minggu depan tuh maksudnya evaluasi gimana sih Ustadz? Ad-duha dibaca kembali. Oh, iya, iya. Evaluasi. Jadi evaluasi hasil pelajaran dari pertama di modul A, modul B, modul C. Nah, kita cek kembali gitu ya. Kita Iya. murojaah kembali, kita cek kembali dan insya Allah kalau misalkan modulnya sudah saya bereskan yang D nanti di-sharekan gitu ya. Insya Allah lagi disusun ya untuk modul D-nya. Ya, jazakallah. Oke, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kebersamaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi kita semua dan mudah-mudahan tentunya kita niatkan yang pertama adalah pahala insya Allah ya, pahala ganjaran dari Allah dan yang sudah kita dapatkan insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita semua dalam segala tiap langkah kita, tiap amalan kita yang kita kerjakan mudah-mudahan bernilai amal soleh insya Allah ya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita tentunya jangan lupa terus berdoa kepada Allah agar senantiasa apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, apa yang kita perjuangkan, kita korbankan ini apa tentunya atas dasar keikhlasan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja insya Allah ya. Maka dari itu ketika belajar pasti semuanya ringan, tidak ada yang susah. Belajar Al-Quran susah tidak? Ringan ya, karena kita melaksanakan pun juga dengan penuh keikhlasan. Meskipun susah gitu kan, meskipun untuk mengucapkan huruf-huruf mempraktekkan hukum-hukumnya susah, tapi karena kita ikhlas, kita meringankan cara belajarnya, maka insya Allah ya. Jadi catatannya bukan hasilnya, tapi hati kita ringan untuk menerima pelajaran, menerima koreksian, dan lain sebagainya insya Allah ya. Baik, tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Sebentar lagi bulan Ramadan, maka dari itu tentunya harus meningkat nih ya untuk kualitas keimanan kita terkhusus adalah belajar ya, belajar memperbaiki Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita ya, terus menjaga lidah kita agar tidak ada kesalahan lagi nantinya insya Allah ya. Baik, itu saja, terima kasih atas kebersamaannya, saya cukupkan sekian, aku qouli hada wastagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz Ari Abdullah yang sudah memberikan ilmu dan materi yang diberikan pada malam hari ini kepada Ibu Bapak semuanya. Dan saya juga mengambil satu catatan tadi dari perkataan Ustadz Ari. Jadi intinya ikhlas ya Pak Ustadz ya. Jadi semuanya jadi ringan kalau ikhlas itu ya. Ya. Jadi yang dimaksud kemudahan itu adalah ya menyikapi kita belajar. Ya, betul. Baik. Alhamdulillah.
Dan dapat disimpulkan bahwa belajar tahsin itu sangatlah penting dalam bacaan Al-Quran karena tujuan utama dari ilmu tahsin yaitu menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran yang dapat menjadikan perubahan arti dan makna sebuah ayat. Alhamdulillah, kita sudah berada di akhir acara Zoom kelas tahsin pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Ari Abdullah yang telah menyampaikan ilmu dan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu semuanya yang sudah hadir di kelas tahsin pada malam hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran. Karena betul tadi seperti Ustadz Ari bilang, sebentar lagi, beberapa hari lagi, kita akan memasuki bulan Ramadan, insya Allah. Mudah-mudahan kita disampaikan di bulan Ramadan, diberikan kesehatan, kelancaran di ibadah di bulan Ramadan nanti. Dan nanti juga untuk info yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ari, nanti menyusul karena ada beberapa program yang akan insya Allah dijalankan oleh tim Sobat Ngaji ya Pak Bu. Jadi tetap semangat untuk belajarnya, walaupun sudah malam. Ya. Baik, untuk penutupan Zoom malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Amin. Saya Henry, mewakili tim Sobat Ngaji. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sikap atau pembicaraan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan ya Pak Bu. Sama-sama. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.